Sesaat lagi, simak Bincang Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi Surakarta. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, saya Nur Atmaja yang kali ini mengawal Sobat Solo Pos masih dari lantai 3 Gria Solo Pos. Bincang Gizi yang mana saya menghadirkan perbincangan bersama dengan Persatuan Ahli Gizi Surakarta, yang hari ini kita akan ngobrolin soal cegah melebar setelah Lebaran. Apakah Anda juga salah satu yang melebar, Sobat Solo Pos? Ya, selain bisa didengarkan di Radio Solo Pos di 103 FM, Sobat Solo Pos bisa juga langsung ke channel YouTube Radio Solo Pos, tentunya di Radio_Solo Pos. Hari ini bersama dengan ahli gizi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Dr. Arief Zainuddin Surakarta, ada Ibu Dian Kusumaningrum SGZ. Waduh, sarjana gizi. Iya, Wah, betul. tapi kalau saya manggilnya ibu kayaknya agak keterlaluan gitu ya, karena masih muda. Saya panggilnya Mbak Dian aja. Mbak Dian, apa kabar? Boleh, baik Mbak Nur. Kabar baik ya? Nggih, kabar baik. Oh, hari ini Alhamdulillah. kita ngobrolin yang relate banget nih Mbak, sama Ya. banyak orang. Nggih, sesuai Melebar dengan- setelah Lebaran Betul. gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan harusnya kan setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa gitu ya, menahan hawa nafsu makan, Betul. dahaga dan sebagainya, harusnya kan Ada penurunan. harapannya adalah penurunan gitu Betul, kan. betul sekali. Tapi yang sering kali terjadi adalah ketika mungkin puasa turun 2 kilo lah. Setelah Lebaran naiknya 5 kilo. Nah, makanya itu yang mau kita manage supaya tidak terjadi, Mbak Nur. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibilang apa sih yang yang membuat orang kok susah banget ya kalau puasa tuh mau nurunin 5 kilo aja, padahal 1 bulan tuh banyak yang orang yang mau nurunin 5 kilo aja susah banget Betul, gitu. betul. Nah, ini apa sih yang menyebabkan, kan padahal kita beraktivitas seperti biasa, kemudian makan juga cuma pas buka 2 puasa kali sama sama sahur. betul. Tapi kenapa untuk menurunkan ataupun menghilangkan kalori lemak yang ada di tubuh kita kok kayak susah banget? Oke, baik. Jadi kalau dari perspektif saya, Ya. Mbak Nur, itu karena adanya tambahan-tambahan makanan yang lain yang kita konsumsi yang biasanya ketika di luar bulan Ramadan mungkin tidak kita konsumsi. Jadi mungkin lapar mata juga dengan takjil-takjil, ikutan war takjil, kemudian kita berburu dan meramu ya. Belum lagi kalau ada undangan bukber sana sini kan, kita juga selain memang kalau pas memang saya sendiri merasakan ketika bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu rasa makanan kok rasanya beda ya Mbak Nur. Jadi Atau kayak vibes-nya itu ketika buka puasa itu kayak makanan itu jadi kelihatan lebih nikmat, lebih lezat, terus pengen makan seperti itu. Nah, juga karena kita dalam kondisi berpuasa, mungkin olahraganya kita juga berkurang. Jadi tidak seperti baru puasa ntar nanti pingsan lemes, lagi nanti gitu ya. kalau batal puasanya gimana gitu kan. Jadi kita mengurangi mungkin porsi untuk olahraganya berkurang. Nah, mungkin susah untuk penurunan berat badannya di situ. Kemudian bisa juga karena pola makan kita kan 2 kali ya, cuman buka sama sahur. Nah, tapi kan ada juga yang nambah setelah sholat taraweh karena pikirnya masih ada waktu, makan dulu. Makan juga, makannya bisa jadi makan berat, misal nambahnya nasi goreng atau nambahnya mie atau apa ya gitu. Nah, mungkin karena pola makan seperti itu sebenarnya kelihatannya cuma makan 2 kali tapi kalorinya tidak tinggi juga. Iya. Jadi Gitu. mungkin Sobat Solpas juga relate ya, pas lagi buka puasa tuh biasanya nih kalau makan biasa tuh kita cuma 1 menu aja cukup ya. Betul. Misalnya nih ayam penyet ayam gitu penyet misalnya. udah cukup ayam penyet. Tapi ketika buka puasa itu ada pasti ada yang lain-lain tuh. entah itu bubur kacang ijo, entah untuk takjilnya, entah itu ada cake, Es, slice buah. atau es buah. Biasanya yang seger-seger Kemudian ada lagi kalau misalkan takjil jenang-jenangkan Kolak atau mungkin. kolak. Nah, Nah, sudah santan,
kemudian manis, waduh, gitu. es pula Nah. gitu ya. Ditambah lagi nanti kalau misalkan ada olahan-olahan tepung, Nah, gorengan itu mesti tidak tidak ketinggalan. nggak mungkin nggak gitu Iya. ya. Jadi ada additional menu yang hariannya tuh kalau hari-hari Iya. kita nggak makan, tapi selama Ramadan kita Malah bikin, kita kita makan. buat, kita cari. Ah. Dan tersedia juga soalnya Mbak di pinggir jalan kan Ya banyak, karena memang sepanjang begitu kita lewat. menggairahkan ketika ini melapar mata itu Betul, tadi. heeh. Oh ini kayaknya enak nih. deh. Nah, Padahal nanti ketika namanya manusia ya yang dimakan nanti paling cuman ini dicicip, Iya, dicicip, betul, nanti betul, terus kan betul. menyisakan banyak makanan juga. Betul. Atau kalau misalnya memang bisa habis kan jadi itu melebihi kalori yang harusnya kita asup. benar benar Gitu, benar Mbak Nur. benar. Belum lagi kalau misalkan bagi orang-orang yang sudah misalnya sangat menjaga pola makan, itu kan pasti membatasi yang namanya tepung sama gula Betul, gitu ya. betul sekali. Padahal kalau pas lagi takjil Ramadan itu Kebanyakan. mana ada yang tanpa gula dan tanpa Betul, tepung heeh. gitu ya. Kayaknya hampir jarang ya yang misal takjilnya buah gitu atau Jarang, takjil- jarang. takjilnya berupa apa ya? Buah aja sekarang ada yang digoreng. Betul sekali. Atau buahnya dalam bentuk salad buah dengan banyak Susu keju dan keju. nah, mayo. Nah, Wah itu, waduh, ini buah, ini segar kok dan Betul, ini ini sehat sehat. kok gitu. Ternyata mayo. keju. Mayo, tahukah Anda Sobat Solopos, mayonnaise ini dibuat dari kuning telur dan minyak. Betul sekali. Jadi kalau misalkan Sobat Solopos itu makan mayonnaise, selamat Anda sedang menikmati Meningkatkan kolesterol. minyak sayur ataupun minyak goreng ditambah dengan kuning telur yang di blender, Betul. yang di mixer yang dalam beberapa waktu Kecepatan gitu yang ya, tinggi, kecepatan yang tinggi. Jadi wah enak ya enak orang telur sama minyak sehat ya, oh belum tentu. Iya. Gitu. Mungkin sehat untuk misalnya anak-anak kecil yang dia Baru mereka memang butuh butuh dia. ya. Kalau dengan orang-orang yang mungkin usianya sudah 30 tahun ke atas, apalagi dengan kolesterolnya juga sudah di limit-limit, apalagi sudah tinggi ya sebaiknya dihindari. Kalau memang ingin buah ya plain saja, buah aja. Iya, Atau gitu. lebih sehat tuh kayak lutis kayak ya. Lotus asal sambel gula merahnya itu Tidak terlalu banyak, sih, nggak apa-apa. masih Iya. oke gitu ya. Kayaknya Malah justru kalau ini kita ngerujak kan mungkin kita notolnya Sambal sambal tuh cuma banyak. sedikit. Oh iya, benar. cuma sedikit daripada kalau misal kita makan salad buah Salad buah buah satu mangkok kecil itu dia mayonya kan mesti banyak. Kalau nggak kan satu nggak mayonya enak. banyak, Kejunya dua juga. pakai kental manis, Nah, yang mana itu betul. adalah kandungan gulanya luar Tinggi, biasa. betul sekali. Tambahnya keju lagi. Aduh nggak jadi. Ini memang berserat. Betul, Tapi ada seratnya. Cuman kalorinya jadi lebih ugal-ugalan tinggi, gitu betul. ya. Nggak Itu kerasa juga kan. itu baru salad buah, baru satu macam. Betul. Belum lagi nanti kalau misalkan yang kolak itu pakai santan, kemudian pakai es juga, Iya. pakai gula. Kemudian yang sehat aja deh Mbak Nur, misalnya es blewah misalnya. Es blewah juga gula juga. Iya, kalau nggak manis juga, kan juga nggak nanti, enak. Kan kurang sekarang seger. ada kalori misalnya pakai Stevia, stevia misalnya. Tapi ngefek gak sih, istilahnya kan sama manisnya. Iya. Tapi kan katanya kan kalorinya 0 kalori untuk stevia. Memang kalau stevia 0 kalori, cuman kan memang ada aftertaste-nya. Dia ada kayak aftertaste Pahit. ya, Oke. seperti itu. Dan kalau sebenarnya misal dikonsumsi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak tidak masalah. Kalau misal ingin menggantikan gula sederhana, gula biasa itu gula pasir dengan gula stevia, mungkin itu salah satu ikhtiar lah. Cuman kalau dari saya pribadi menyarankan ya kalau bisa yang manis, yang tidak manis, yang Lebih yang tawar mondo aja, yang iya. mondo aja ya nggak Iya, ini. iya. Nah, Mbak, yang mau saya tanyakan, sirup itu kan dari gula ditambah dengan essence, Betul. air dan lain Iya. sebagainya. Lebih sehat mana sih antara gula pasir dengan yang gula yang super manis yang sudah diolah, dijadiin sirup, dijadiin apa? Ini lebih sehat yang mana? Kalau Kalau di dari sirup, sisi gizi ya? oh iya, kalau dari itu tergantung berapa banyak yang
yang kita konsumsi Oke, aja, Mbak. oke, Iya. oke. Jadi kalau misalnya sirup itu kan pastinya dia ada bahan lain, bahan tambahan makanan kalau kita bilang ya. Dalam sebotol sirup itu dia tidak mungkin isinya cuman gula sama essence, betul, mesti betul. ada Yang lain. yang lain, ya. Jadi kalau dari sisi itu, misal memang tubuh kita punya toleransi, jadi ada toleransinya, kita masih bisa membuang bahan-bahan yang beracun yang tidak dibutuhkan sama tubuh kita. Cuman memang kembali lagi jangan terlalu banyak. Jadi sama mungkin kalau gula pasir kan isinya dia cuman gula saja. aja. Iya. Cuma mungkin rasa manisnya, dan kalau sirup kan mungkin butuh lebih banyak. Bervariasi. Oh iya, benar. Butuh lebih banyak itu untuk memaniskan satu gelas minuman dengan misal kita hanya tambahkan gula pasir saja gitu. Ya, bisa dibilang kayak misalkan mungkin Sobat Salwa sudah sering baca artikel-artikel bahwa misalnya minuman kemasan itu jauh lebih banyak gulanya daripada kita pakai buat sendiri. sendiri. Misalnya teh yang ada di Teh kotak yang gitu ya. teh kemasan. Oh iya, Teh maaf. kemasan. Nah, ini mungkin gulanya jauh lebih banyak daripada es teh yang dibikin sendiri di wedangan misalnya. Kalau di wedangan mungkin cuma 1 sendok 2 sendok Iya. gitu ya. Dan kita kan bisa misalnya di wedangan juga minta Mondo misalnya. Iya. Nah, tapi kalau yang di kemasan tuh rata-rata 3 sampai 5 sendok kalau diukur. Kalau biasanya dalam perbandingan. gram sih Iya, ya. dalam Iya, gramnya. dalam gramnya. Jadi bisa dibilang 15 berlipat-lipat meskipun kalau saya pernah baca sebuah jurnal juga, meskipun itu adalah less sugar. Oh, Ini ya. tetap ada kandungan gulanya lumayan tinggi Iya, gitu ya. Karena dia less sugarnya kan dibanding dengan produk dia Yang original dan iya, yang lain. Iya. Jadi memang lebih sehat tuh sebenarnya yang natural aja, dalam arti Kita buat sendiri. Iya. Memang lebih ribet sih, cuma kan kita lebih tahu asupan yang kita Ukurannya, makan iya. gitu ya. Masuknya ke kita berapa gitu. Kita untuk kontrolnya mungkin lebih mudah gitu. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Dian bilang bahwa mungkin kenapa setelah Lebaran kita semakin lebar gitu ya. Melebar setelah Lebaran ini adalah yang jamak dialami oleh banyak orang gitu ya. Betul. Belum lagi nih kalau misalkan habis buka puasa, kan nggak mungkin nih beraktivitas yang berat-berat, pasti tidur atau ngantuk nih gitu ya. Iya. Habis itu sholat tarawih kan nggak lari-lari. Iya, betul Mbak Nur. Jadi ini ketika kita Lebaran juga kan memang budaya di kita itu makanan-makanan yang disajikan pastinya tidak lepas dari yang namanya santan, Yes. namanya daging dan dengan lemak dan sebagainya seperti itu. Belum lagi kue-kue kering yang pasti sangat menggoda, tersedia Betul. di hampir di semua tempat. Dan kita juga di momen Lebaran itu memang momennya kita untuk silaturahim, kita berkunjung. Dan berkunjung kan kita juga nggak mungkin cuman ngobrol, mesti kan ada yang disajikan. Dan itu sajiannya juga kan tidak mungkin kalau yang nggak enak. Pasti enak gitu. Iya. Dan kita juga kalau misalnya tidak makan, kita juga nggak enak juga sama yang punya rumah yang kita datengin. Nah, seperti itu. Jadi apa sih tipsnya, bagaimana sih supaya kita ngontrol biar kita nggak semakin melebar nih, nggak lebaran setelah Lebaran, pada saat Lebaran. Jadi setidaknya ada beberapa yang harus kita ingat. Jadi yang pertama adalah kecukupan dari kalori harian kita. Jadi kalau secara umum untuk laki-laki itu kecukupan hariannya adalah 2.500 kalori. Kalau perempuan di 2.000 kalori. Seperti ini secara umum ya, berdasarkan angka kecukupan gizi. Jadi jangan sampai kita melebihi melebihi kalori yang kita butuhkan, karena memang prinsipnya sebenarnya pertambahan berat badan hanya seperti itu. Kalau kalori yang kita asup lebih banyak daripada yang kita butuhkan, maka akan disimpan dalam tubuh kita berupa lemak. Nah, itu. Nah, ketika kita berkunjung atau pada saat Lebaran kita menikmati makanan
hari raya dan sebagainya. Salah satu yang bisa kita akali adalah kita membatasi diri. Jadi misal kita mengingat-ingat tadi saya sudah makan apa saja, kita sudah apa saja yang sudah kita asup ke dalam tubuh kita. Nah, itu jangan sampai berlebihan, jangan juga terlalu banyak. Jadi kita bisa makan sedikit-sedikit saja. Jadi kayak sedikit-sedikit tapi nanti porsinya lebih sering gitu. Dan mungkin Sobat Solopas harus browsing dulu gitu ya. Tadi kan Mbak Dian bilang kalau cewek tuh 2.000. Iya. Tapi kalau laki-laki 2.000, cowok sekitar 2.500. Iya. Itu sudah termasuk minuman, makanan dan sebagainya. Karena semua asupan yang kita konsumsi atau makanan yang kita konsumsi itu pasti mengandung kalori gitu betul. ya. Iya. Misalnya semangkuk soto, kemudian sarapannya apa tuh tadi? Nasi liwet, atau bubur ayam. Betul. Yang mana biasanya bubur ayam lumayan tinggi ya. Bubur ayam Tergantung toppingnya. Iya, tergantung toppingnya, betul. Sebenarnya kalau buburnya kan dia dibanding sama nasi, dia kalorinya lebih banyak nasi Ya. karena dia banyak airnya. Cuman dalam bubur ayam itu biasanya kan ada kuah ya. Dia pakai kuahnya itu bersantan kental, terus juga belum nanti suiran ayamnya, terus ada cakwenya ya, dan di itu situ- semua berkalori semua. betul, iya. Jadi mungkin bisa 750. 500-an mungkin. 500-an ya, 500-an, 500-an. iya. Kan, bisa juga kita akali, kita makannya pakai alat makan yang lebih kecil, Mbak Nur. Oh. Iya, jadi misalnya kita nanti mau silaturahim ke sana, ke rumah saudara A, B, C. Nah, sebelumnya kita akali dulu kita makannya pakai biasanya mungkin pakai piring yang normal, kita makan pakai mangkok aja. Jadi ngambilnya bisa lebih sedikit gitu. Tapi Atau biasanya tuh kalau misalkan pas lagi banyak makanan enak, pengen ya, pengen ya. itu. Kok mangkoknya kecil banget gitu ya. Oh. Apalagi kalau misalkan bentuknya prasmanan. Kita kan sering lihat tuh sampai Iya. kalau ngambil tuh sampai menggunung. Sampai tumpe-tumpe ya. Sampai tumpe-tumpe. Iya. Jadi mungkin ini juga tips juga dari Mbak Dian ya, kalau misalkan supaya asupan kita tidak terlalu banyak, kalau sekarang nggak usah pakai piring yang gede-gede, Iya. piring yang kecil aja. Betul, betul. Jadi untuk ya menjaga kalori satu dan dua supaya tetap enak makanannya ya, karena kalau terlalu kenyang juga nggak enak. nggak enak juga. Iya, betul, betul. Oke. Dan tentunya misalnya sekarang ini nih Sobat Solopas, di meja Anda, di depan Anda masih ada sisa kue kering gitu ya. Coba dilihat lagi. Emang enak sih kastengel, nastar. Enak banget. Sekali makan nastar berapa Nggak tuh? bisa 3 sampai 4 atau 5, atau mungkin sambil nonton drakor cemil Nggak kerasa satu nanti toples satu habis. bener. Padahal Kalorinya kalau banyak. kalorinya banyak banget. Misalnya kalau nastar ini, kalau ini ada saya buka kayak halosehat.com, dari nutrisi fakta gizinya 75 kilokalori per buah nastar. Satu buah nastar. Itu Itu dikalikan kira-kira aja ya? dengan 5, misalnya berarti kalau 5 berarti 5 biji nastar tuh berarti kayak satu 300. mangkok. Terus, Satu iya, mangkok, bisa satu mangkok bisa. soto. Iya, bisa setara dengan satu mangkok soto. Kan padahal Belum soto kalau kastengel ada dia biasanya menteganya lebih banyak, kejunya juga lebih banyak, itu dia lebih banyak kalorinya. belum lagi lidah kucing, Nah. putri salju, butter cookies, terus semprong, terus ada kue kacang. Padahal kalau makanan-makanan ini sebenarnya nggak terlalu tinggi untuk kalorinya kalau dimakan cuma satu. Cuman mesti nggak cukup Nggak mungkin cuma nggak mungkin satu. Oke, Mbak Dian, nanti kita lanjut lagi kan. Kita akan break dulu, dan juga untuk Sobat Solopas boleh juga curhat gitu ya. Boleh juga curhat ataupun mungkin memberikan pengalaman. Iya. Bagaimana caranya supaya Anda tetap tidak lebar ketika selepas lebaran. Oke. Dan Sobat Solopas, kami akan segera kembali tentunya di Bincang Gizi.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. Ya, Sobat Solopas masih ada Mbak Dian ya. Dan tentunya kami masih ngobrolin soal bagaimana caranya tidak melebar setelah Lebaran. Betul sekali. Karena ini tidak hanya dialami oleh perempuan-perempuan, tapi para pria pun juga begitu. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak. Meskipun ya Mbak Dian, beberapa tahun terakhir ini tren yang ada adalah misalnya night run, Oh, ya. olahraga di malam hari, Iya. atau fun walk, walk. atau goes dan lain sebagainya. Tapi ternyata selain banyak yang sudah punya healthy lifestyle, banyak juga yang masih mengalami pelebaran setelah Lebaran. Betul sekali, Mbak. Belum lagi tadi Mbak Dian bilang pola hidup yang berbeda ketika Ramadan, lapar mata, terus olahraganya juga Kurang. terskip, terus abis makan tidur, Nah. ngantuk. Belum lagi kalau nanti misalnya pas sahur sambil tiduran, atau mungkin abis makan langsung tidur, ya. lanjut lagi, itu pun juga ngefek ya. Bangunnya siang, puasa ntar nggak, takutnya nanti harus mokah nanti ya. Nggak nyampe Kekhawatiran gitu. kalau nggak sampai puasanya. Iya, benar. Tapi sebenarnya Mbak Dian, apa yang harus dilakukan? Katakanlah, oke, kalau misalkan kita udah terlanjur lebar setelah Lebaran, oke lah, Iya. diterima aja, udah terjadi gitu. Iya. Nah, setelah ini, what next? Apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan lah ya? Oke, atau setidaknya mengurangi. Atau mau nyawal nih, nanti Oh, tapi iya. nyawal sama aja setelah buka Habis nyawal puasa. Oke, jadi kalau misal sesuai sama momennya ya, mungkin benar kata Mbak Nur, kita bisa mulai untuk nyawal. Dan di saat kita puasa Syawal ini kan kayak yang jual takjil kan juga sedang ada. ya. Nah, itu Itu waktunya udah kita normal life ya. kayak kita mengembalikan pola makan ke pola makan yang lebih sehat. Kalau misalnya selama semingguan ini, kemarin Lebaran makannya kayak agak lost control gitu kan, agak ya udahlah mumpung ada gitu. Oh, Kita setahun sekali makan. ini, tapi 2 minggu. Atau karena desakan family yang kita datangi. Cobalah masa dikit makannya cuma aja sedikit ini." dimakan gitu kan. Kita nggak enak, baiklah kita ini saatnya kita restart tubuh kita nih. Jadi mari kita sama-sama mengubah lagi pola makan kita. Kita mungkin bisa mulai dengan puasa Syawal. Nah, ketika puasa Syawal itu kita perbaiki Pola Iya, makan. betul. Kita perbaiki pola makan, kita perbanyak untuk seratnya. Nah, kita kurangi untuk yang manis-manisnya. Kita nggak usah beli takjil yang berlebihan ketika kita berbuka nanti. Kita perbanyak sayur. Takjilnya perbanyak masih ada buah. kue kering. Sama aja. Kue keringnya disimpan dulu mungkin ya. Nah, jadi kita juga mulai lagi untuk olahraga. Mungkin kalau puasa Syawal kan kita masih ada waktu sekitar 20-an hari Ya, nih. ya. Ya, nanti kita bisa mungkin diprogram 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nanti yang 1 hari kita puasa, yang satu hari ketika kita tidak puasa itu kita gunakan untuk olahraga. Nah, gitu kita mulai, mungkin yang suka jalan, kita mulai jalan lagi, atau yang lari ya lari, atau kita nggak bisa Kencengin lagi nge-gym. olahraganya. Nah, iya, kita kencengin lagi olahraga. Belum lagi ditambah nanti misalnya detox tubuh. Misalnya dengan Bisa. banyakin serat, dengan air minum juga, air minum banyak, atau banyak air sayur-sayuran, putih. atau salad tapi jangan kebanyakan mayonnaise. Iya. Boleh pakai dressing dikit aja buat Dikit perasa. Atau yang misalnya yang ini olive oil masih Olive oil, iya kan kita juga kalau olive minyak oil zaitun itu ya, nggak nggak banyak, nggak sampai kayak kuah soto ya kan. jangan sampai kayak kuah soto. Jadi masih oke lah ya. Terus dikasih Himalayan salt atau pakai Chia seed. chia seed. Jadi makanan-makanan yang memang untuk bikin tambah kenyang ya. Betul. Membuat lambung kita membuat rasa kenyang lebih lama itu ya, yang makanan-makanan tinggi serat. Iya, biar nggak kerasa aduh lapar banget gitu ya. Iya. Biar nggak kerucuk-kerucuk. Iya. Tapi Mbak, kalau misalnya nih, katakanlah kan kalau salad sayur, ini kan termasuk katakanlah kayak dessert. Sel sayur dessert bisa sih. Kalau makanan penutup atau mungkin makanan buka juga oke lah. Itu istilahnya
kan makan sayur seperti tadi Mbak Dian bilang kan supaya tahan lama nih, nggak gampang Lapar. kerucuk-kerucuk perutnya gitu. Nah ini kalau misalkan untuk sahur misalnya, ini seefektif apa sih? Kalau keefektifannya Soalnya itu mindset orang tuh kalau belum nasi belum tergantung, makan. iya, itu pada masing-masing orang jelas berbeda-beda. Cuman kalau seberapa seberapa lama sayur itu bisa membuat kita merasa lebih kenyang dibanding dengan kita makan nasi atau karbo yang banyak, itu mungkin saya pernah baca itu sekitar 30%-an. Lebih lama? Lebih lama, iya. Memang tidak terus menjamin akan kenyang terus, cuman jadi tubuh kita itu punya pola adaptasi yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bisa kayak di reset ulang gitu Mbak. Jadi saya sendiri merasakan ketika makan nasi, terbiasa makan nasi dalam jumlah banyak. Nggih. Nah, dengan ketika saya mencoba untuk mengurangi porsi nasi, ya diganti dengan porsi sayur. Nanti lama-kelamaan memang awal-awal tubuh itu menolak, kayak Craving menolak banget gitu ya, kok kurangnya iya, baru jam pengen berapa makan gitu lagi. udah kerasa lapar gitu. Tapi ketika kita sudah membiasakan tubuh kita untuk mengurangi karbo yang masuk ke dalam tubuh kita, nanti itu dia akan beradaptasi sendiri gitu tubuhnya. Nah, yang agak susah itu ketika kita mungkin ada cheating atau kita mulai makan karbo dan gula banyak lagi. Nah, itu nanti dia akan kayak balik lagi gitu. Cheatingnya seminggu sekali aja, jangan tiap hari cheating. Nah, kadang tuh bilangnya gini, dietnya besok besok lagi gitu. Gitu yang susah. Oke, jadi boleh cheating ataupun nyuri waktu ya. Curang dulu deh. Makan yang curang dulu lah untuk makan ya manis-manis, atau ya mungkin sekarang yang lagi banyak di adopt orang tuh kayak dulu setelah masa-masa OCD, ada juga sekarang intermittent fasting. Betul sekali. Ada defisit kalori jendela-jendela juga. makan, iya. Nah, ini pun juga tampaknya juga cukup banyak untuk menstabilkan atau mengembalikan jarum timbangan ke arah kiri. Bisa. Ya kan? Betul. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih aturan-aturan tertentu untuk intermittent fasting ini sendiri, Mbak? Ada Kalau nggak? dari ahli gizi, Ya, kami sebagai ahli gizi, kita tetap menyarankan untuk tetap makan makanan yang seimbang. Seimbang, Jadi oke. walaupun di IF itu kan ada kayak Iya, jendela-jendela iya. makan. Nah, ketika jendela makan itu kan di beberapa artikel disebutkan kita boleh makan terserah, Apapun. bebas, iya. Nah, tapi tetap karena kita sebagai ahli gizi kita menyarankan tetap makan makanan yang seimbang. Ada Jadi, karbonya, betul, ada seratnya, ada proteinnya. tetap diperhatikan isi piringku itu. Jadi memperhatikan jangan cuman makan misal protein saja tanpa terus mengabaikan serat, terus mengabaikan karbonya padahal kita butuh karbo. Mungkin pilihan jenis makanannya yang kita Ubah. sesuaikan. Iya, jadi daripada nasi putih kita bisa pilih kentang, daripada nasi putih kita bisa pilih nasi merah seperti Atau diganti itu. dengan ubi. Iya, terus untuk proteinnya daripada daging atau lemak daging atau ayam yang berlemak banyak, Daripada koyoran mendingan daging. kita pilih yang lemaknya lebih rendah daripada bebek. Nah, kita pilih Wah, padahal enak banget itu. ayam. Iya, apalagi digoreng. Betul. Jadi lebih sekarang kan banyak ya untuk Menu-menu informasi, kukusan gitu ya, yang enak gitu. juga. Cara masaknya juga bisa kita sesuaikan lagi. Gitu, Mbak. Lagian sekarang ini cukup banyak, misalnya mau cemilan-cemilan juga ada cemilan-cemilan yang free gluten, betul. sekali. Nah ini gluten free. Ini orang sering gluten free. Ini sebenarnya gluten itu kandungan yang ada di dalam apa sih, Mbak? Yang gluten free, yang ini kan Jadi, katanya sehat ya. Mungkin bisa dijelasin dulu. Jadi gluten itu salah satu kandungan dalam tepung terigu. Jadi Oke. protein yang ada di dalam tepung terigu. Nah, itu sebenarnya yang mengangkat untuk diet gluten free itu awalnya untuk anak-anak dengan autis. Jadi mereka dietnya CFGF, casein free, gluten free. Nah, itu. Terus seiring berkembangnya pengetahuan juga
masyarakat sekarang semakin aware dengan tepung terigu, ternyata gluten itu tidak hanya berefek pada anak-anak autis. Jadi ada juga yang menyebabkan mungkin anaknya jadi semakin aktif terus menjurus ke ADHD seperti itu. Makanya sekarang kayak bahan makanan atau kue-kue yang biasanya dibuat dari tepung terigu itu dibuat pilihan yang lebih Sehat. lebih sehat, lebih meminimalisir faktor resiko lah. Oke, Jadi oke. bisa disebut dia gluten free karena tidak terbuat dari tepung terigu. Bisa jadi dibuat dari tepung singkong. Mokaf ya? Iya, dari mokaf seperti itu, atau tepung-tepung yang lain. Sekarang kan Banyak banget, tepung Garut juga bisa. Bisa, iya. Oke, jadi memang istilahnya si gluten free ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus Betul. autism, tetapi juga masyarakat orang-orang Pada biasa pun umumnya juga bisa gitu ya. mengkonsumsi, iya, sebagai salah satu alternatif. Cuman kalau saya sendiri, karena dalam produksi kue atau cookies itu kan dia bukan hanya materialnya bukan hanya tepung, iya. pasti ada coklatnya Margarin, mungkin, iya, terus nah, ada seperti itu. butter, ada minyak atau mungkin telur dan lain Oke. sebagainya ya. Nah, jadi kalau misalnya misal sudah komit nih pengen yang lebih sehat, ya kalau saya pribadi menyarankan lebih ke sayur dan buah saja. Sayur dan buah, apalagi kalau di Indonesia banyak sekali dan murah-murah ya. Betul, karena memang kalau yang sudah ada label gluten free itu biasanya harganya jauh Lebih mahal karena iya. pengolahannya juga beda ya. Betul, Nggak- bahannya juga berbeda. lebih mahal juga. Iya. Tapi buahnya jangan durian ya sobat seleb. Ya kan, ya Nggak kan. itu. Jadi jangan langsung buah. Dia kan durian buah juga gitu ya, tapi jangan durian juga. Tapi enak. Iya, makanya. Cuman Jadi memang kalorinya lebih tinggi. kalorinya lebih tinggi. Tapi untuk buah-buahan yang untuk kalori yang aman itu apa aja nih Mbak Dian? Pepaya kah? Sebenarnya Buah bisa, naga? buah naga dia cenderung tidak manis ya. Terus pisang, cuman kalau pisang memang kalau yang sudah terlalu matang Itu tinggi juga gulanya. iya, gulanya juga tinggi. Terus semangka, melon, seperti itu, buah-buah lokal kita. Tropis ya. Iya, buah-buahan tropis kita, nanas. Divariasi saja. Tapi kalau kelengkeng ya jangan ya, kelengkeng oh ya boleh, tapi mungkin nggak tidak terlalu banyak. Iya. Jangan satu kerat dimakan sendiri ya kan. Aduh, 1 kilo dihabiskan. Dihabisannya jangan. Apalagi kalau pas lagi musimnya, aduh, apalagi punya lagi buah murah sendiri. ini. Bukan punya di depan rumah ada. Iya, makanya jadi kadang-kadang mungkin waduh sampai bosen, sampai waduh banyak banget. Mungkin banyak juga yang waduh karena saya suka nangka misalnya. Nah, nangka kan gulanya juga Tinggi cukup juga, tinggi. Kemudian mangga tuh juga gulanya lumayan tinggi iya. gitu ya. Alkoholnya juga ada kalau pas lagi kematangan ya. Jadi pilihan buahnya pun juga harus yang pilihan yang Tepat. aman. Iya. Tapi ada nggak sih Mbak istilahnya ciri-ciri sayuran atau buah yang langsung bisa terlihat oh ini seratnya lebih tinggi nih. Karena kan orang tuh mikirnya oh buah tuh kayaknya seratnya nggak tinggi soalnya kan benyek-benyek gitu kan. Oh, Yang gitu. mungkin apakah serat tuh kudu ada serat-serat yang tampak gitu atau gimana tuh sebenarnya? Karena serat itu kan ada yang serat larut air dan serat yang tidak larut air. Oke. Jadi kalau secara umum kandungan serat pada semua Sayur buah? sayur buah itu lebih tinggi dari bahan makanan yang lain Oke, gitu. Jadi oke. sebenarnya pada nasi juga ada serat, pada daging ayam juga ada serat gitu. Cuman memang secara umum dia seratnya lebih di sayur dan buah itu lebih banyak. Tinggi, lebih Iya, banyak. Cuman kalau misal membandingkan misal gini ya, labu siam sama dibandingkan sama daun singkong Oke. gitu. Nah, mungkin itu bisa kelihatan mata oh banyak daun singkong gitu. Oh, Karena memang berseratnya ya. iya, kalau kita makan, kita bayangkan misal 1 kilo labu siam yang sudah dimasak nggih, dalam bentuk mungkin sayur asem gitu ya. Jepan Labu ya siam. Sobat Selopos, Nggih, labu siam ya. Iya, jepan di sayur asem bukan 100 gram lah, 100 gram. Nah, dibandingkan dengan 100 gram daun Daun singkong singkong. yang direbus. Nah, itu
seratnya banyakkan daun singkong. Mhm. Seperti itu. Ya memang setampak mata, Mata. setampak mata dia terlihat Oke. lebih, betul kata Mbak Nur tadi, Lebih gimana ya? seratnya lebih ulet ya, lebih ulet ya, Iya, lebih ulet. Kan bisa kalau seperti buah tuh itu. kan cenderung benyek ya, misalnya papaya tuh cenderung benyek. Mm-mm. Kemudian si buah naga, Pisang, pisang juga gampang mm-mm, benyek tapi juga, dia seratnya juga tinggi. tinggi. Iya. Makanya kan istilahnya saya nanyain apakah serat itu bisa tampak dari proses apa ya? Kasat mata gitu. Kasat mata ataukah memang oh ternyata yang banyak-banyak ini pun juga seratnya cukup tinggi atau harus kelihatan yang serat Serat dalam arti yang susah sebenarnya gitu begitu. ya. Mhm. Kalau untuk jenis seratnya itu dia ada soluble dan non soluble, serat larut air dan tidak larut air. Itu nanti akan berkontribusi pada tampak mata dari bahan makanan tersebut. Oke, Mungkin oke. kalau lebih jelasnya bisa, mungkin teman-teman juga bisa browsing di daftar komposisi bahan makanan. Di situ nanti Oh, di internet juga sudah banyak, banyak. ya ada daftar komposisi bahan makanan, kita ketik aja bahan makanan apa yang mau kita Mhm. ingin tahu gitu. Oke. Dibandingkan juga bisa. Sekarang udah, kalau dulu zaman saya sekolah itu bener-bener daftar gitu jadi kayak kamus, Tabel. iya, Mhm. dengan tabel. Kalau sekarang sudah lebih mudah, lebih canggih, kita bisa langsung bandingkan bahan makanan apa dengan bahan makanan apa, kita Di mau compare tahu. bisa langsung ya. Bisa, iya, bisa mau Oke. tahu karbohidratnya lebih Aha, banyak aha, mana, aha, lemaknya lebih banyak aha. mana, dan sebagainya, termasuk Oke. seratnya Nah, juga. sekarang kan ada juga nih cemilan kayak kue-kue kering atau crackers gitu tuh dicampur dengan oh ada yang pakai daun kelor, oh ada yang pakai Mm-mm. seledri, oh ada Oke. yang bayam dan sebagainya. Dengan harapan nggak merasa bersalah banget kalau ngemil itu makanan gitu karena ada Iya. seratnya. Itu kalau kalau sayur-sayur ini kan prosesnya kan dipanggang kemudian dicampur Mm-mm. sama butter, kemudian margarin, Di mixer campuran dan yang lain sebagainya. sebagainya. Ini seperti apa? Kalau daun daun kelor kan sehat ya. Mm-mm. Kalau dimasak sendiri, nah ini Oke. kan dicampur dalam kue kering misalnya. Jadi setiap produk yang ada fortifikasinya, ada tambahan untuk bahan makanan lain gitu ya, misalnya ditambahkan seperti daun kelor dan sebagainya, itu biasanya mereka akan mengeteskan. Jadi kandungan di dalam satu cookiesnya itu apa saja. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi bisa kita kritisi di situ. Jadi misal dia cuma klaim dengan daun kelor gitu, nah tanpa dia menyertakan komposisinya, nah Komposisinya. itu ya Tidak ada klaim mungkin lebih kalau serat, sehat misalnya. iya, kalau serat sih dia relatif lebih stabil, jadi tidak akan rusak, tidak rusak dengan pemanasan tinggi. Jadi insya Allah kalau memang dia cookiesnya itu pembuatannya diniatkan untuk menambah serat pada cookies, ya bisa kita asumsikan bahwa ya kita bisa mengasup serat dari cookies itu. Cuman yang bisa kita perhatikan, dibanding dengan kita makan cookies, makan daun kelor di dalam cookies, dengan kita makan daun kelor di seruput biasa dibuat sayur, pastinya lebih banyak yang kita makan Yang lebih baik ketika yang sayur. fresh. Lebih banyak juga kan, kita bisa misal satu mangkok daun kelor, kalau di cookies paling dia cuma taburan, berapa lembar. Iya cuman betul berapa betul. gram gitu kan, nggak mungkin banyak-banyak juga, nanti cookiesnya jadi Gak pahit. enak. Betul. Gitu. Jadi intinya you are what you eat. Jadi apa yang kita itu akan interpretasi dari apa yang kita makan. Oke. Jadi misal kita memang kita niatnya pengen serat, nah ya kita makan saja langsung dari sumber seratnya. Kita juga kan sekarang juga sudah mulai aware ya, kita menghindari dengan ultra proses food, seperti itu. Kita lebih memilih makanan-makanan yang fresh. Belum lagi nambah sekarang ada nih Mbak yang tren istilahnya makanan-makanan yang nggak suka sayuran, sekarang ada nih keripik sayur yang di apa namanya buah-buahan, Ya, sayur yang dijadiin keripik yang dikeringkan, itu gimana? Iya. Kalau di situ dalam
kembali ke ingin seratnya, seratnya insya Allah masih Masih aman. ada, Iya, masih ada. Cuman kalau untuk vitamin dan mineralnya itu kemungkinan besar sudah berkurang. Berubah, Iya, sudah berubah. berkurang karena keripik itu kan dia harus dipanggang dalam suhu yang Ya, tinggi. harus dihilangkan cairannya ya. Airnya juga, jadi vitamin yang larut airnya dia juga sudah tidak Hilang. ada. Iya, gitu. Tetap Ada ya mungkin masih yang tersisa. ya. Iya. Tapi tetap berarti istilahnya kesimpulannya kalau misalkan mau yang maksimal ya cari yang fresh. Betul. Makanya Ya, cuman kalau- kalau memang sama sekali tidak bisa lah, daripada tidak ya sudah gitu. Kalau kan mungkin memang ada ya Ya, ya. orang-orang yang memang dari kecil mungkin Nggak doyan. tidak biasa nggih, tidak doyan, terus bisanya kok dengan seperti itu nggih daripada tidak. Ya lebih monggo. mendingan sedikit Iya. itu aja gitu ya. Benar. Selain mungkin nanti ada tambahan misalkan suplemen sekarang kan banyak banget ya. Ada Suplemen juga, yang serat Ya. kalau yang untuk anak-anak yang ditabur di iya makanan, betul seperti itu cukup banyak pilihan-pilihannya. Tapi bukan berarti kita juga harus lepas dari sayur fresh, buah fresh. Betul. Karena itu yang jauh lebih bagus. Iya. Tidak banyak proses pemasakan. dalam pengolahannya, Dalam itu, pengolahannya. menghindari ultra processed food. Iya. Boro-boro gitu ya. Orang kita overcook aja udah, "Hei, jangan overcook" gitu ya. Padahal itu kan cuma Harapannya. dikukus atau direbus ya. Jangan overcook gitu ya. Nanti rusak ini, apalagi tuh di fry atau di apa dengan waktu yang Beberapa mungkin kali juga, berapa jam, iya. berapa kali gitu ya. Tapi kita enak aja. Ini enak gitu. Ya kembali ke itu, kalau memang kita memang mencari esensi dari bahan makanan yang ingin kita makan, kita mau asup seratnya, asup proteinnya atau asup vitaminnya, ya kita lebih pilih yang fresh. Tapi kalau misalnya ini enak karena enak Ya, beda sudah lagi beda, gitu iya. ya. Jadi intinya supaya tidak semakin lebar Sobat Solopos, sekarang waktunya untuk detox atau Betul. menjaga pola Pola makan, makan. olahraganya dikencengin, air putihnya jangan lupa, Betul. banyakin makan makanan sayur mayur dan buah. Iya. Kurangin yang namanya santan, kemudian kurangin minyak, kurangin Ultra processed food. goreng-gorengan. Tetepungan juga ya. Iya. Tetepungan juga. Nah, nanti kalau misalkan sudah ideal lagi, sudah berkurang tidak terlalu lebar lagi. Nah, nanti Idul Adha. Hai. Iya, betul. Sebentar lagi. Sebentar lagi, beberapa bulan Menyongsong lagi ya Idul kan. Adha. Sudah mendekati Idul Adha, nanti makanannya lagi perkambing-kambingan Perkambing. lagi. Hai, welcome. Jadi jadi bakso. kalau Sobat Solopos sekarang ini sudah mengurangi kalori-kalori itu adalah untuk menyongsong supaya tidak semakin lebar di Idul Adha ya. Betul. Karena kalau sudah terlalu lebar, nanti untuk mengembalikannya juga Terlalu susah. Iya. Setidaknya kita ada usaha Berupaya misalnya, ya. berkurang sedikit nanti Aha. untuk memberikan ruang pada saat Idul Adha. Aha. Dan untuk menuju ke jarum timbangan yang lebih ke kiri lagi, jangan minta instan ya. Jangan. Jangan ya, Jangan. jadi lebih sedikit, misalkan berkurang sesendok nanti kalau sudah 1 tahun nanti ternyata udah ngumpulnya 2 gelas 3 gelas berkurangnya misalnya ya. Iya. Jadi Gambarannya gitu. itu. Karena oke. kalau yang instan juga efeknya ke tubuh kita akan lebih bahaya. metabolisme Iya. kurang oke ya. Betul. Tubuh kita Oke. juga kaget juga ya. Iya. Oke. Dan mungkin tekanan darahnya juga jadi mungkin bisa meningkat atau malah terlalu jantungnya turun. juga Nah, mungkin iya. juga kaget Kerja juga. kardionya juga lebih Oke. berat. Yang seperti jelas itu. jangan sampai sesuatu yang instan dan cepat itu belum tentu sehat. betul Mbak. Jadi harus konsistensi ini yang lebih istiqomah itu penting. Oke, baik Mbak Dian. Thank you banget nih ngobrolnya ya. Semoga saja tahun depan kita kalau misalkan ketemu lagi sudah tidak lebar ya. Iya, amin. Oke, Sobat Solopos, saya Nur Atmaja menuntaskan bincang gizi sore hari ini. Terima kasih sekali untuk bersama Anda. Dan dari lantai 3 Gereja Solopos, saya Nur Atmaja pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Baru saja Sobat simak Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta.